Saya bisa dengar jelas? Bisa ya? Oke. Untuk rek absensi, kalau misalnya nggak bisa dicoba di PC, coba diisi di handphone. Karena itu selalu terbuka untuk olahraga ya. Jadi nggak pernah saya tutup. Harusnya sih nggak bermasalah. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan, ada yang mau saya bahas tuh berkaitan poster dan kelas internasional yang kemarin di-share sama Golda kali ya. Nih, saya coba. Oke. Nah, jadi udah kelihatan gambar posternya? Poster tentang lomba poster. Nah, jadi ini adalah rangkaian dari acara Titafi. Titafi itu biasanya tiap tahun ngadain acara kayak gini, temu ilmiah segala macam, ada lomba-lomba yang melibatkan mahasiswa. Ada lomba poster, ada lomba artikel dan segala macam. Nah, ketika kita mengikuti lomba poster, saya harap sih kalian bisa mengikuti lomba ini karena lomba ini bisa diikuti secara gratis, gak bayar sama sekali. Terus kemudian ada banyak peminatan yang lagi kalian ikuti sekarang di dalam perkuliahan. Ada pediatri, muskulo, olahraga, kardio, neuro dan geriatri itu kan lagi berlangsung nih sekarang nih perkuliahannya. Saya harap sih kalian bisa mengikuti salah satu dari itu dan kalau bisa banyak yang daftar gitu. Benefitnya apa ketika kalian mengikuti ini? Benefitnya adalah kalian bisa mengikuti perkuliahan, bukan kuliahan, kelas online-nya yang kelas internasional itu secara gratis untuk first author atau yang presentan. Jadi alih-alih kalian bayar 100.000, kalian bisa ikut gratis dengan mengikuti lomba poster. Begitu. Nah, terus kalau misalnya nggak ikut lomba poster tapi pengen ikut internasional kelasnya, gimana caranya? Itu harus koordinir dulu. Jadi ada PIC-nya dari institusi, terus kemudian si PIC itu menghubungi kontak person yang ada di kemarin. Bilang aja kalau saya PIC-nya, terus kemudian pendaftar di yang berminat di kelas ABCD-nya sekian sekian sekian. Nanti saya udah minta tolong Golda, mana Golda, ada nggak Golda di sini? Untuk jadi untuk coba nge-collect siapa aja yang berminat untuk ikutan kelas internasional tersebut. Karena ini online ya, terus kemudian bisa diakses di mana aja, dan harganya cuma 100.000 tiap kelasnya, itu murah banget. Tetapi itu nggak pernah kurang dari 300.000 tuh per kelasnya, gitu. Dan paketannya biasanya kalau offline ya itu bisa sampai jutaan, bisa 4 juta 5 juta tuh untuk kelas internasional kayak gitu. Jadi ini kesempatan yang bagus untuk kalian supaya bisa dapat insight keilmuan yang lain tentang fisioterapi tentunya berdasarkan peminatan-peminatan yang sudah kalian pengen tekuni gitu nanti ke depannya ya. Jadi tolong dikoordinir nanti sama Golda ya. Golda teman-teman mau ikut di kelas mana silakan dikoordinir 2020 tolong di provide diajakin. Terus kemudian kalau misalnya saya nggak mau bayar 100.000 untuk ini, oke, Chris, udah, Chris ya tadi ya, oke. Jadi ikut aja poster berdasarkan peminatan yang kalian pilih gitu. Nanti first authornya atau oral present itu dapat gratis untuk mengikuti kelas sesuai dengan peminatan posternya. Gitu. Kayaknya lebih menarik tawaran itu ya. Tapi ya harus ada usaha lebih untuk membuat desain dan segala macamnya. Begitu. Oke, Golda dan Safira tadi yang nanyain ke saya tentang itu. Kalian ada pertanyaan tentang tentang Titafi, acara Titafi ini? Oh, saya mau tanya. Boleh. Kalau lomba poster ini nanti dapat sertifikat juga atau gimana? Ya pasti dong. Itu pasti ada lah. Baik sebagai peserta maupun juara. Gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Mau nanya. Ya.
Itu lomba posternya per kelompok atau per orang, Pak? Soalnya Individu di dong. itunya nggak ada penjelasan. Individu, karena rewardnya kalian ketika ikut poster bisa ikutan kelas. Enak banget kalau misalnya dikerjain kelompok, misalnya 20 orang bisa ikut kelas. Kan nggak gitu konsepnya. Individu ya. Ada Pak, makasih. Oke. Iya. Maaf, saya mau tanya lagi. Ya. Itu jadi kalau misalkan kita ngambil poster pediatri, jadi nanti kita gratisnya ke kelas pediatri gitu ya? Betul. Ya, makasih, Pak. Ada lagi? Pertanyaannya? Nggak ada? Oke. Sip. Untuk yang teori dari, sorry bukan teori, materi untuk FT olahraga kali ini adalah sudah spesifik ke case yang bahas hari ini adalah tentang shoulder injury. Nah, ini adalah benchmark untuk nanti kalian buat lagi materi presentasi untuk pertemuan di minggu depan. Oke? Ini adalah tentang shoulder injury. Jadi saya minta tolong nanti kita minggu depan akan bahas elbow dan wrist, minggu depannya lagi hip, minggu depan lagi knee, kemudian ankle. Nah, kalian bikin format PowerPoint-nya seperti kontennya. Jadi mulai dari anatomi dan terus kemudian cabang olahraga dipilih salah satu, biomekanik dibahas, terus kemudian ada tata laksana fisioterapinya dan pemeriksaan khususnya. Jadi nanti kalian boleh lihat ini sebagai acuannya. Oke? Ya. Oke, shoulder injury. Nah, kita bahas coba ke anatominya dulu. Ya, shoulder ini kompleks gitu ya. Jadi ada bentuk sendinya ball and socket joint, ada caput humeri ketemu sama lunula humeral, jadinya gerakannya banyak. Sayangnya gerakan banyak itu tidak disupport dengan otot yang kalau misalnya dibandingkan dengan hip joint itu otot gede, ligamennya kuat-kuat gitu, tapi kalau shoulder enggak. Sehingga ketika shoulder melakukan gerakan yang repetitif dengan force yang tinggi, itu sangat riskan sekali akan menimbulkan cedera gitu ya. Nah, untuk itu, nih, this mobility requires some compromise in stability. Jadi sangat butuh banget tentang stabilitas. Sangat membutuhkan stabilitas di sini. Ya. Nah, ini adalah tulang pembentuknya. Ada clavicula, ada sternum, ada scapula, dan ada humerus. Kemudian di ototnya terbagi ke dalam dua otot, ada stabilization muscle, ada rotator cuff muscle. Yang stabilization muscle itu adalah levator scapula, ya, belakang nempel di scapula, terus kemudian origon ada di, terus kemudian dari serratus anterior ini bisa dilihat di bagian lateral, terus berikutnya ada rhomboideus major, dan kemudian ada trapezius. Trapezius ini adalah otot yang paling besar dan paling luar sebagai stabilisator. Nah, kemarin saya sempat ngobrol sama yang datang ke sini tuh, sama Nabil, sama Heldo, dan Golda. Tentang anatomi atlet sepak bola ya, waktu itu. Terus kemudian kita ngomong tentang Cristiano Messi, dan kemudian Bambang Pamungkas. Menurut kalian nih, ya, boleh kalian search di Google Picture foto-foto mereka. Dari ketiga atlet tersebut, BP, Cristiano Ronaldo sama Messi, siapa yang kira-kira memiliki otot stabilisator paling bagus? Dan dibuktikan dengan apa? Boleh googling dulu. Boleh googling dulu. Kalau misalnya udah ada yang tahu jawabannya, silahkan di unmute aja mikrofonnya. Pak, izin jawab, Pak.
Silakan, Abror. Maaf Pak, boleh diulang pertanyaannya nggak Pak? Ya, katanya izin menjawab malah kita mengulang pertanyaan. Enggak Pak, make sure pertanyaannya Pak. Sure. Oke, dari ketiga atlet yang tadi BP ada Cristiano Ronaldo sama yang milik paling itu yang mana? Dan di Yang stabilisatornya paling baik itu Ronaldo Pak. Karena kenapa Pak? dibuktikan Ini Pak, karena apa tuh namanya? Kayak per regio ototnya dia itu kelihatan banget gede-gede gitu. Apa tuh namanya? Bagian iliopsoas. Apa sih ini iliopsoas bukan sih? Psoas mah. Iya, Pak. Oke, jadi dilihat dari hipertrofi ototnya. Oke, sorry ya, keputus ya. Gimana, Bro? Dibuktikan dengan apa? Tadi dibuktikan dengan ukuran-ukuran per ototnya gitu Pak. Dari ukuran ototnya, oke. Dari antropometrinya berarti ya. Nah, kalau misalnya kalian lebih teliti ngelihat tiga atlet itu, coba lihat regio bagian leher sampai ke pundaknya. Bandingkan mana yang paling besar di sana. Bandingkan mana yang paling besar. Semakin dia lebar nih di sininya, ya, semakin ada sayapnya, artinya semakin. Sebentar, saya coba share screen lagi. Jadi semakin besar upper trapezius, kemudian levator scapulanya di bagian sini itu gede banget nih, kayak sayap gitu di lehernya. Itu maka stabilitasnya akan semakin baik. Dan itu nanti akan berpengaruh kepada ukuran lehernya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena ekstremitas atas dari bahu, siku, kemudian lengan, itu adalah fungsinya mobile. Jadi berfungsi untuk bergerak. Ketika sesuatu bergerak, tentu harus ada yang menahan gerakan itu, yang mengontrol gerakan itu, biar menjadi lebih efektif, biar nggak sporadis gerakannya. Nah, itu namanya stabilisator. Stabilisator itu ya otot-ototnya ini. Nah, jadi dari ketiga atlet itu sama lihatnya. Coba kalian lihat pas fotonya, ukuran pas fotonya mereka bertiga. Nge-freeze lagi ya saya. Iya. Oke. Jadi bisa kita lihat itu foto yang foto lagi. Yang paling besar stabilisatornya itu Messi, terus kemudian Ronaldo, yang paling kecil malah Bambang Pamungkas. Jadi bisa dilihat semakin bagus stabilisatornya, itu gerakannya akan semakin baik gitu. Nah,
Cilakanya di kita itu nggak memperhatikan itu, masih belum memperhatikan itu, belum concern ke sana. Jadi kalau misalnya mau nguatin otot kaki, mau bikin lincah, mau bikin speednya bagus, ya udah otot kakinya aja yang dibahas. Otot kakinya aja yang dilatih gitu. Tapi stabilisatornya lupa untuk dilatih. Kemarin Golda juga nanya ke saya, Pak, kok di atlet basket yang saya tahu, badan-badannya tuh gede-gede banget, tapi bagian kakinya itu malah kecil-kecil banget, dia bilang gitu. Kita bilang itu chicken leg. Badannya besar, tapi bawahnya itu kecil. Nah, yang kayak gitu tuh, yang enggak holistik jadi melatihnya. Bagian yang dia suka aja, yang dia latih, yang enggak, yang capek ya udah nggak usah. Nah, hal-hal yang kayak gini yang harus betul-betul diperhatikan. Jadi, di shoulder, baik lagi ke shoulder, itu ada dua jenis otot. Ada stabilization muscle, ada yang namanya rotator cuff muscle. Rotator cuff muscle ini adalah otot-otot yang bergerak di shoulder. Otot-otot yang menimbulkan gerakan di shoulder. Otot-otot yang berfungsi untuk melakukan force atau power yang besar juga di shoulder. Sehingga 4 otot ini akan rawan cedera ketika kerja si rotator cuff ini tidak disupport dengan stabilisator yang baik. Gitu. Jadi ada supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan kemudian subscapularis. 4 otot ini yang nantinya akan riskan cedera ketika stabilization muscle-nya itu tidak dilatih. Nah, kemudian kalau misalnya kita berhadapan dengan atlet atau siapapun yang di rotator cuff-nya sudah ada injury, sudah ada cedera, kita jangan melupakan stabilization-nya. Ya, jadi kita jangan berfokus untuk ngerehab bagian yang rotator cuff-nya doang, tapi stabilization-nya nggak kita pikirin. Jadi harus semuanya kita including di sana. Ini ligamennya. Kita skip aja ya, karena waktu kita sedikit. Oh ya, visa Pak Joko jam berapa? Mana visa? Sudah confirm ke Pak Joko belum? Jam? 15.30. Ini kalian mendengar Afisa putus-putus nggak? Oh, dari Afisanya berarti yang putus-putus. Putus-putus Afisa, bisa tolong di chat aja Sama nggak? kayak Kak Citra Biar saya biasa. bisa. Gimana Afisa? Halo, Pak. Halo. Ya, putus-putus banget suaranya. Boleh di chat aja ya, Citra, Afisa ya. Nanti biar saya bisa ngepasin waktunya. Nah, terus kemudian ini adalah bidang geraknya, movement-nya. Ada elevasi, depresi, ada abduction, ada adduction, gitu ya. Ada ekstensi, terus kemudian rotasi, internal, eksternal, terus kemudian horizontal abduction, dan horizontal adduction. Kalian udah paham lah ini ya. Jadi ini di bawah, di tabel ini juga ada nilai ROM normalnya untuk menambah atau mengingat kembali pelajaran semester 2 berarti ya, tentang pemeriksaan ROM dan segala macam. Khawatirnya lupa. Nah, kemudian ini adalah otot-otot dan kemudian fungsinya untuk apa? Ya, ternyata ada beberapa otot di luar regio shoulder tapi berfungsi dalam meningkatkan atau menimbulkan gerakan pada gerakan di shoulder gitu. Ya, jadi ada kayak misalnya pectoralis major, ini kan dia nggak nempel secara langsung ke sendi shoulder ya. Terus kemudian ada latissimus dorsi ya. Terus ada apa lagi? Oh ya, itu doang 2 ternyata. Gitu. Nah, terus kemudian ini adalah shoulder injury. Ada warning sign-nya, ada tanda-tanda ketika shoulder itu mengalami cedera. Yang pertama adalah stiff. Stiff itu kaku. Bisa nggak sih si atlet ini melakukan rotasi di posisi yang normal dengan nilai ROM yang normal? Rotasi itu biasanya adalah gerakan yang paling awal mengalami hambatan ketika ada salah satu dari otot yang mengalami cedera.
Langsung cek aja rotasinya, baik itu internal maupun eksternal. Baru gerakan yang lain, fleksi, ekstensi, ABD, ADD gitu ya. Stiff yang pertama. Yang kedua adalah pop out. Ya, pop out itu ngerasa ada yang geser nggak sih di bagian sendi shouldernya? Atau bahkan kelihatan sama kita, oh ternyata dia subluxasi gitu. Atau bahkan lebih parah lagi dislokasi gitu. Ya. Nah, terus yang berikutnya adalah decrease strength. Ketika dia stiff, terus kemudian ada keluar misalnya dari persendiannya, pasti decrease strength. Karena pasti akan dipengaruhi oleh nyeri dan segala macamnya. Strength pasti loss. Otomatis tuh. Nah, common shoulder injury-nya yang pertama ada shoulder instability, terus kemudian ada tendinitis atau tear, ada impingement syndrome, kemudian ada superior labrum anterior to posterior atau slap tear. Di muskulo udah pernah mendengar istilah-istilah ini? Sudah ya? Sudah. Oke. Terus kemudian, nah ini akan kita bahas di bagian pelempar di baseball. Ya. Jadi ini adalah fase lempar. Ada dari win up, ada early cocking, ada late cocking, terus kemudian acceleration, kemudian flow through. Dari posisi ini, dari fase-fase ini, menurut kalian fase mana yang paling besar menimbulkan resiko cedera? Win up, early cocking, late cocking, atau akselerasi, atau follow through? Kalau menurut saya sih Pak di akselerasi Pak. Bagi Di menurut saya akselerasi. juga sama Pak. Iya. Di bagian akselerasi. Kenapa? Karena dia dari posisi posisi bahu yang late cooking ke follow through itu pergerakan cepat banget Pak. Ya, karena namanya juga akselerasi ya. Pasti dicepetin. Gitu. Iya, iya kayak. Oke. Oke, kita coba next slide. Ya, sebentar. Nah, jadi yang paling banyak itu adalah di antara late cooking sampai ke follow through pace. Jadi di antara akselerasi ini. Ya. Jadi dari gerakan late cooking, acceleration, dan kemudian follow through. Berasa tearnya, berasa pecahnya, atau berasa ada sobekannya di bagian akselerasi. Betul, karena namanya juga akselerasi ya. Pasti dia meningkatkan force atau meningkatkan power pada fase ini. Langsung ditingkatkan betul-betul habis biar bisa melempar bolanya gitu. Nah, ini adalah contoh cederanya. Yang pertama ada impingement. Impingement itu penyempitan. Ya, penyempitan pada entah itu persendiannya atau mungkin di antara tumpukan ototnya. Itu bisa disebut dengan impingement. Nah, terus impingement ini berikatan dengan kata sindrom. Impingement syndrome. Jadi, gejala yang ditimbulkan itu akan banyak. Namanya juga sindrom. Dan ini biasanya menjadi diferensial diagnosis. Kita bilangnya impingement syndrome, tapi kita nggak tahu nih sebenarnya dia tendinitis kah, slap tear kah gitu, karena gejalanya sama. Jadi DD-nya selalu impingement syndrome. Gitu. Terus kemudian ini adalah slap tear anterior to posterior. Jadi ada luka di bagian bicep tendonnya. Ya. Nah, di sini saya nggak mau bahas tentang shoulder injury terlalu dalam. Saya mau tunjukin tentang pemeriksaan atau tes khusus yang ada di shoulder. Nah, makanya saya mengundang beberapa orang nih untuk melakukan prakteknya. Di sini ada Lulu, Nabil, sama Safira yang nanti akan jadi model sekaligus jadi praktisinya untuk mencontohkan beberapa tes yang akan kita bahas, yaitu ada 6 tes. Ada International Rotation Resist Strength Test, ada Speed Test, ada Yergason Test, ada empty can Test, ada Drop Arm Test, yang terakhir ada Apprehension Test and Sulcus Sign. Gitu ya. Ini adalah tes-tes yang sebenarnya lebih banyak dari ini ya untuk shoulder, ada lebih dari 6.
banyak banget. Cuman ini saya tes, saya ambil tes ini berdasarkan dari jenis cederanya. Oke. Di muskulo udah pernah dapat belum ini? Udah pernah? Oke, kalau udah pernah berarti yang ada di sini bisa nyontohin ya. Coba Nabil, Safira, dan Lulu bisa contohkan tentang internal rotation resist strength test. Sebentar ya, kita siapin dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini kamera siapa? Oke, silakan contohkan siapa yang jadi pasiennya, siapa yang jadi visionya. Pakai glove dong. Mantul. Tahu fokusnya gimana? Itu. Nih, tahu ya caranya. Enggak sih, gimana? Enggak, Pak. Jadi untuk internal rotation strength test itu posisinya duduk, terus tangannya kelihatan. Terus dikasih di bagian shouldernya, di situ dikasih resistance di sini, ini nanti udah di. Ini kita nanti. Enggak, suaranya. Udah. Tes kedengeran enggak? Dia kuliah, kedengeran sih. Oke. Ya, dia buka ini. Udah belum? Tuh, kan masih ada suaranya tuh. Kayak suaranya Raden. Iya, udah.
Jadi untuk internal rotation resistance test itu posisinya kayak tadi gini, posisi abduksi sama fleksi elbow 90 derajat. Terus tangan terapisnya itu fiksasi di shoulder, habis itu dikasih resistor ke arah internal rotasi. 1, 2, 3. Fiksasinya di mana? Di shoulder. Mungkin. Di shoulder. Dia bau dong. Oh, berarti satunya fiksasi di elbow. Tuh kan, kencang ngomongnya. Ini kedengeran ya? Jadi posisinya itu tangan pasien itu abduksi 90 derajat sama fleksi elbow 90 derajat. Terus tangan fisioterapis itu satunya untuk nyangga elbow pasien sama resistnya itu ke arah internal rotasi shoulder. 1, 2, 3. Oke, thank you. Dulu. Nah, jadi tes ini untuk menilai bagaimana kualitas dari otot-otot dari eksternal maupun internal rotator dari shoulder, dan juga untuk mendiagnosa bagaimana kondisi shouldernya. Di sini fokusnya adalah tentang internal impingement atau primary impingement. Nah, ketika kita melakukan ROM exercise untuk untuk endorotasi atau extrarotary shoulder dalam posisi duduk, handling pasti ada di siku ya, di elbow ya. Biar dia tetap humerusnya tetap 90 derajat, jadi kita sangga terus kemudian kita rotasikan. Gitu. Jadi bukan taruh di sini. Kalau ditaruh di shoulder, ini misalnya nggak balance atau nggak kayak gini, nanti dia akan turun. Gitu. Jadi pertama kita sebelum memberikan resistance, selalu kita coba atau kita minta pasiennya untuk bergerak aktif dulu. Ya, coba ke arah depan, 1, 3, yuk. Balik lagi. Main nasi ngupdate. Enggak, ini bukan kita. Gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya ternyata ada keluhan dan papan itu tuntas dari awal ke akhir gerakan nggak ada keluhan ini sama sekali, baru kita tambahin resistance. Jadi kita tahan. Oke? Sekarang putar tangannya ke arah kayak gini. Jadi kita berikan tahanan. Terus ada sakit? Pegel. Berarti nggak ada nyeri. Nah, endorotasi lebih lemah dibandingkan exorotasi, berarti internal impingement. Jadi kalau misalnya endorotasi kita bandingkan itu lebih lemah ketimbang exorotasinya, jadi pas kita minta dorong ke depan, cukup, terus kemudian kita bandingkan langsung ke belakang, cukup. Dirasa lebih kuat yang endo ketimbang exo, berarti internal impingement. Kalau sebaliknya, itu primary impingement. Primary. Berarti ketika di internal impingement, ketika internal impingement, maka yang masalah berarti di otot apa? Subscapularis. Subscapularis. Kalau misalnya ada rotasinya yang lebih kuat, otot apa? Infraspinatus. Supraspinatus. Mantul. Ada kopi bisa. Oke, lanjut. Sekarang siapa perhatiin ya, Bil ya. Yang berikutnya itu ada Yergason test. Ini share screen-nya kelihatan kan semua? Kelihatan ya? Sekalian kalian koreksi coba ya. Gimana? Oh, iya. Oke. Jadi yang selanjutnya ini ada Yergason test.
Nah, dari sampai sini tujuannya untuk mendeteksi patologi tendon atau supraspinatus. Terus prosedurnya itu pasien duduk di bangku tegak, terus juga posisi lengannya rileks sambil badan. Terus pelaksanaannya ini, jadi kita minta pasien untuk mengedepankan tangannya. Nah, kemudian kita minta pasien untuk melakukan abduksi dan juga endorotasi shoulder. Terbuka. Oke, jadi kita minta pasien untuk melakukan abduksi dan juga endorotasi shoulder. Terus lalu minta pasien untuk menahan posisi tersebut. Jadi kita handlingnya di bagian di bagian wrist gitu. Di bagian wristnya. Terus Iya, itu sebagai tahanan. Itu Itu sebagai tahanan, tangannya sebagai tahanan tangannya. terus hasilnya ke dalam. Buka. Keluar. Oh, Keluar. Gua melakukan abduksi keluar. Terus oke. Terus minta pasien untuk menahan tahanan yang menahan gerakan yang diberikan oleh fisioterapis. Kita berikan gerakan ke arah abduksi. Oke, begitu. Oke, sedikit salah. Jadi secara pasif itu maksudnya kita coba angkat tangan pasien ke arah endorotasi dan kemudian ABD ini. Ya, setelah posisi ini kita berikan tahanan ke semua arah. Ya, jadi kan ini posisinya udah dalam ABD dan kemudian endorotasi kan. Terus kemudian tahan ya, Mbak. Saya dorong ke arah bawah. Berasa nggak di bagian sini? Ya. Kalau misalnya posisi kayak gini, ya, nggak diputar ya, posisinya lurus, tahan. Tekanan ya, pasti di depan. Oh iya. Ya, makanya kita putar dulu, buka sedikit, terus kemudian kita dorong. Itu untuk ngecek bagian si supraspinatus. Rasa tekanan ya, atau rasa kerja otot ya itu ada pasti di bagian belakang, bukan di bagian depan. Makanya di sini di awal kita posisikan pasien itu endorotasi dan kemudian abduksi gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan gak, guys? Bapak Ada tadi pertanyaan? tangannya ke bawah atau semua arah tadi, Pak? Gimana? Tadi tahanan yang diberikan itu ke arah bawah aja atau tadi semuanya? Atau ke arah Itu sebenarnya sudah cukup sih. Oh, Ke arah berarti bawah itu cuma udah bawah ya, cukup. Pak ya? Kalau misalnya kita tekan ke bawah itu tekanannya udah mulai berasa ada di bagian belakang. Gitu. Jadi kalau misalnya silakan dicobain aja ya, Alif. Iya. Kalau misalnya kita pasifkan ke arah fleksi doang, terus kemudian kita tekan ke bawah, sama kemudian kita modifikasi gerakannya, endorotasi dan kemudian ABD, terus kita tekan ke bawah. Itu tahanannya di mana? Otot mana yang kerja paling banyak? Berasa kok. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi nih pertanyaan dari dua tes tersebut? Mau nanya. Silakan. Jadi itu bukan ditahan pas dia gerakannya abduksi ya, Pak? Tapi Bukan, tangannya jadi ke dia- bawah. Iya, jadi kita posisikan dulu tangannya tadi ya, ABD dan endorotasi. Tahan di posisi itu, terus kemudian kita berikan tekanan. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Tidak semua yang cuman bilang atau bisa bisa untuk Coba deh, kamu rasakan. Posisinya kayak tadi dulu. ABD ini. Buka. Buka. Endo, terus kemudian tekan ke arah bawah. Ya, rasain bedanya. Nah, udah ada di bagian belakang nggak? Iya. Udah cukup. Seperti itu dan dari
Oke, yang di Zoom ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke tes yang berikutnya. Oke, sip. Lanjut. Di sini ada Apa dia baju apa? Oh, sisat dan ya terus versi kalau shadow sebenarnya kedenger. Oke. Ini, Pak. Jadi pertama ada selanjutnya ada speed test. Ini tujuannya untuk mendeteksi tes untuk mendeteksi bicep tendonitis. Jadi pertama pasiennya tangannya itu flexi elbow. Bener gak lu kameranya? Udah. Posisinya kita terapsi samping badannya pasien, lalu lengannya pasien ini flexi elbow. Terus diarahinnya sedikit kebuka karena di situ disuruhnya supinasi. Terus tahanan pasien terapis taruh tangannya di bagian wrist ya. Nah, tahanan satu lagi di fleksi. Terus kita minta pasien untuk ngelakuin fleksi shoulder, terus tangannya jadi ke depan gini ya. Fleksi shoulder. Pak, tangannya maju ke atas gini ya, Pak. 1, 2, 3. Gitu, Pak. Diposisikan. Gini, bentar. Nah. 1, 2, 3. Di sini ya, Pak. Ini, Pak. Segini nih, nggak lihat ini segede gini. 1, 2, 3. Nih ini Pak, ada Pak. Yang pertama itu kita bikin relax dulu ya, relax dulu. Terus kemudian kita telusuri kaput longumnya dulu ya. Jadi ini kan dari bicep nih, kaput longum itu ke arah lateral di daerah sini ya. Buktinya, coba tepuk sikunya. Nih, berasa relax. Pegang di sini. Oh, ini. Kalau tarik doang kecil dia. Kecil dia. Terus kamu pegang di sana aja. Tepuk dia. Berasa nggak ini dulu? Oke, gantian. Kamu yang pegang. Ini ya, Pak? Ya. Nah, jadi kita cari tahu dulu kaput longumnya. Oke. Ketika udah ketemu, coba elbow. Nah, udah ketemu nih. Tempatkan jari kita di sana untuk ngecek atau memastikan titik nyerinya ada di tempat tersebut. Setelah itu, lurusin tangannya Mas. Kita angkat 60 sampai 90 derajat, berarti kira-kira di sini ya. Kalau misalnya kita pegang si bicep head-nya yang kaput longumnya, ini langsung keras nih dia di sini. Gitu. Terus kemudian kita minta dia tahan ya Mas ya di posisi ini. Saya dorong. 1, 2, 3 siap ya. Dorong. Gitu. Jadi kalau misalnya di posisi ini, coba step by step-nya deh kamu rasain. Nih. Oke, lurusin tangannya Bill. Tangannya. Nah, sekarang dari posisi ini, kecil kan? Iya. Nah. Oke, sekarang coba tekan. 1, 2, 3. Tahan, 1, 2, 3. Oh iya, Pak. Nah, jadi feelingnya ini akan semakin keras dia. Ketika kita berikan posisi ini, dia lembek nih masih. Terus kemudian ketika ekstensi elbow dan kemudian kita naikkan fleksi shoulder 60-90 derajat, ini jadi keras nih. Sedikit berkontraksi, tahan di posisi ini ya. Ketika kita berikan tekanan, jadi makin keras. Jadi kita memberikan beban betul ke si kaput longumnya.
Metodenya sih bisa. Oke. Ada pertanyaan untuk yang ini? Nggak ada? Lanjut. Empty can test. Boleh. Nabil langsung pegel tangannya. Jadi yang tadi itu kita betul-betul memberikan beban pada bicepsnya, ya. Jadi kalau misalnya kalian sekarang nih coba posisikan ekstensi elbow, terus kemudian supinasi, angkat aja flexi shoulder 60 sampai 90 derajat, tahan 30 detik deh. Itu pasti pegel. Sambil kalian raba kaput longusnya kenceng apa enggak. Gitu. Ya, apalagi kalau misalnya kita berikan resisten lagi atau tahan lagi dari luar, pasti akan lebih berasa. Oke? Sudah ya? Kita move on ke empty can test. Silakan. Maaf. Jadi empty can test ini pasien itu diminta buat fleksi elbow, terus tangannya ini netral, dia nggak supinasi, nggak pronasi. Terus tangan terapi satunya itu di shoulder, satunya lagi itu di sisi radial elbow pasien. Terus nanti gerakannya itu kasih tahanan ke arah supinasi. 1, 2, 3. Supinasi, Bil. Oke, begini ya? Iya. Oke. Nah, gimana sih? Itu di tangan kanan ya? Nah, ya. 1, 2, 3. Iya, jelas. Benar nggak, Pak? Betul, mantap. Jadi agak ribet. Jadi agak ribut fiksasi di awal, tapi secara finishing itu betul. Nah, ini mungkin gambar visionya itu tangannya gede ya. Jadi dia beneran menggenggam forearm, tapi 4 jari yang lain itu menahan sebagai resisten untuk gerakan supinasinya, sehingga bisa jadi tahanan. Tapi kalau misalnya tangan kalian kecil, itu bisa langsung di sisi radial. Sebentar saya kasih contoh. Kita cari bicipital groove-nya dulu. Tahu nggak bicipital groove? Yang cekungan yang ada di tulang humerus ya. Sebentar, kita cari dulu bicipital groove-nya. Kita bikin pasiennya relax dulu. Oke, ketemu. Nah, dalam posisi ini ya, kita fiksasi bicipital groove-nya. Tahan posisi ini. Kalau misalnya yang digambar itu tangannya gede ya, jadi kita bisa taruh di sini, terus kemudian menjadikan tahanan pada saat posisi supinasi kita betul. Nah, kayak gitu. Atau bisa juga kita genggam aja di sini. Ya, kalau misalnya tangan kalian kecil, kita genggam aja di sininya. Yang paling penting adalah posisi ininya dulu, elbow-nya fleksi 90 derajat. Oke, ketika ini berada posisi pronasi, yuk 1, 2, 3, putar. Nah, lebih berasa mana? Ya, betul. Jadi kalau misalnya kalian sanggup menggenggam, gitu ya, kebetulan pasiennya kecil dan tangan kalian lebih besar, pakai aja gini. Tapi kalau misalnya kebalikannya, tangan kalian kecil dan pasiennya lebih besar tangannya, pegang aja dari sini. Yang penting kita bikin dia posisikan 90 derajat, terus kemudian yuk. Nah, ada di sini ya, tekanannya. Kalau misalnya dia nggak ada keluhan sih, paling terasanya tuh kayak ngeras aja dia. Tapi kalau misalnya ada keluhan, pasti akan nyeri banget. Tepat di bicipital groove. Oke? Coba sampaikan ke
Jadi kalau misalnya tangannya kecil, itu bisa langsung menggenggam radialnya. Jadi dengan mudah bisa menjadi resisten. Kalau misalnya tangannya gede kayak Nabil, tapi pemeriksanya itu Lulu, misalnya itu agak sulit. Jadi langsung aja dipegang di pergelangan tangannya. Atau enggak di posisi salaman. Oke, kita lihat coba Lulu ke Safira nih. Fleksi elbow 90 derajat. Oke, sekarang bandingin tangan kamu taruh di genggaman wristnya. Lebih berasa yang mana, Safira? Lebih enak yang digenggam tangannya. Oke, gitu. Jadi itu adalah cara memodifikasi SOP latihan ya, SOP latihan, SOP pemeriksaan. SOP pemeriksaan. Jadi kita bisa customize disesuaikan dengan kondisi kita. Oke. Selanjutnya itu ada drop arm test. Monggo. Posisi jadi posisi ini untuk tujuannya untuk mendeteksi tear pada otot rotator cuff. Jadi pasiennya duduk dengan tangannya rileks di samping badan, terus pasif ke arah abduksi. Oh, terapis menggerakkan tangan pasien itu pasif ke arah abduksi, lalu tahan di posisi ini, lalu berikan tahanan di atas lengan bawah, sebelah sini ya. Saya ke atas siapa? 1, 2, 3. Oh ya. Untuk tes yang drop arm ini lebih sederhana ya, secara SOP-nya, secara teknikalnya jauh lebih sederhana. Jadi sebenarnya drop arm test ini juga bisa digunakan dengan cara menahan posisi tersebut dan kemudian kita hitung waktunya berapa lama. Jadi kita lihat si pasien ini bisa menahan di posisi ini ya, abduksi 60 derajat berapa lama. Kalau misalnya ternyata masih cukup lama, baru kita tambahkan resistennya. Gitu. Sama dengan empty can test. Oke. Lanjut. Apprehension test. Selanjutnya ada apprehension test di sini untuk mendeteksi instabilitas shoulder bagian anterior. Jadi pasiennya dengan posisi fleksi 90 derajat seperti ini. Lalu letakkan salah tangan yang menggenggam pergelangan tangan, ini ya. Terus habis itu tangan satunya menstabilisasi elbow seperti ini. Ini harus genggam juga. Selanjutnya secara pasif gerakan lengan pasien ke arah abduksi shoulder sekitar 90 derajat, lalu full eksorotasi. Segini dong. Oh, ini kan kita stabilisasi di sini. Lalu pasif gerakan ke arah abduksi dan shoulder sekitar ini. Belakang. Oh gitu Pak, tahanannya kelihatan. Ini masuk tahan tuh. Pasif. Ya kan? Iya, 1, 2, 3. Oh gini Pak, ya. Iya, itu kan kita ngecek adanya dislokasi, adanya instabilitas bagian anterior. Nah, jadi kita mau ngelihat kaput pumerinya itu keluar nggak di area sini. Ini kotor banget. Soalnya kalau kelas kalian itu pas saya cek kayak gini, saya keluar kaput pumerinya. Gitu. Nah, jadi posisinya ini kan kalau misalnya posisi kayak gini ya, tegak, kaput pumeri kan ada di sini ya. Gini posisinya. Ketika kita angkat, turun dong, ya enggak? Terus kemudian kita putar, jadi ke depan kaput pumerinya, ya kan?
Nah, di sini kita mau ngecek instabilitas dari si bagian anteriornya, di mana yang kita evaluasi adalah kaput pulmoneri. Dalam kondisi seperti ini, ya, kita bisa relax aja, lemes aja, sip. Nah, kita bikin fleksi elbow 90, fleksi abduksi shoulder 90, kemudian kita fiksasi pada bagian upper shoulder-nya, kita bisa gerakan ke bagian belakang. Yes. Gitu. Ini bagus banget nih. Kaput pulmonerinya ada di sini. Gak kemana-mana dia. Ada lipstick ya di sana, coba dicari. Lipstick. Coba ada lipstick di situ warna-warna. Gak ada. Oh. Tapi tasnya beda. Oke. Beda setuju lagi. Jangan dipakai loh. Nah, jadi sebentar. Lemas saja, Nah, ini lihat nih ya. Di sini, di bagian yang saya silang ini adalah kaput pulmonerinya, lihat ya pergerakannya. Kelihatan nggak sih yang di kamera? Coba didekatin deh. Nah, ini ya. Gitu. Jadi dalam posisi ini, ketika kita gerakan ke arah dalam, set, ini akan ngebuka si kaput pulmonerinya. Kalau misalnya dia nggak stabil, ini bisa lari ke arah lateral. Ke arah sana nih, nanti dia garisnya. Ini kan stabil tuh. Jadi jendoran yang ada di sini nggak kemana-mana deh. Kalau orang yang bisa tuh kalau kayak gitu sakit gak sih? Sakit. Sakit. Tapi kalau misalnya dia instabil dalam waktu yang lama, itu udah nggak sakit lagi. Dia nggak ngerasain apa-apa. Terima kasih. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Stein yang terakhir ya. Oh gini ya bilangnya. Oh gini. Ada dicari dulu tuh apa tuh? Ini kok fiksasi shoulder pasien yang ibu jari. Udah tak dulu ya. Tunjuk pasien deh. Tunjuk fisioterapis. Oh gini nih, Nah. terus di situ sementara ya tunjuk mempalpasi akromion dan kaput pulmoneri. Oh, akromion dan kaput pulmoneri. Akromion mana akromion? Akromion di dalam sini, di sini nih. Nah. Terus akromion, kaput pulmoneri. Terus ada apa lagi? Coba. Iya, palpasi doang Kak. Oke, jadi gini ya untuk yang selesai. Saya duduk aja biar enak. Oke, kelihatan nggak? Total sign itu kita mau ngelihat, ini kan di sini ada akromion, ya kan? Itu udah gitu di belakang sana itu ada kaput pulmoneri. Kaput pulmonerinya lagi ngadep ke arah sana, ya kan? Nah, jadi di antara akromion ke tulang humerus itu diikat sama ligamen, banyak ligamen. Nah, ketika kita gerakan ke arah bawah, kalau misalnya ada instabilitas, nanti akan ada garis. Boleh spidol lagi nggak? Thank you. Jadi ketika gerakannya posisi kayak gini, kita fiksasi di bagian shoulder-nya, kemudian kita tarik ke arah bawah. Nah, oke, kelihatan. Bagian sini. Tuh. Ada celah ya? Ada celah. Tapi ini celahnya masih batas normal, karena nggak sampai cekung celahnya. Tapi kalau misalnya untuk orang stroke, yang satu sisi gitu ya dalam waktu yang lama, kita tarik kayak gini, ada celahnya bisa. Gitu, dan ini nggak cuma di olahraga, di
kasus lain pun banyak. Nih di sini gitu. Kita cari celahnya. Cewek pasti celahnya akan jauh lebih banyak dibanding ini. Gitu. Kalau misalnya kalian nanti di rumah atau di kosan nyoba gitu ya, silakan lakukan fiksasi, duduk tegak, senderan boleh. Terus kemudian kita taruh tangan kita di epicondylus medial dan lateralnya, fiksasi biar menjaga pasiennya pas ditarik itu nggak ikutan ke lateral ya. Kita fiksasi kayak gini, kita lihat. Nah, kelihatan gerakannya ya? Yang di zoom kelihatan nggak tuh? Cek jantung. Kelihatan? Kelihatan nggak di Zoom? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Pak, kenapa yang cowok lebih ini Pak? Karena cewek itu memang organnya lebih elastis ketimbang laki-laki. Gitu. Jadi kalau full cosine pada perempuan itu nanti akan jauh lebih mobile ketimbang laki-laki. Kalau tadi kan cuma bergerak doang ya, kelihatan celah minimal banget gitu. Tapi kalau di perempuan bisa jadi lebih mobile ketimbang yang ini. Oke. Cukup kuliah kita hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, untuk minggu depan kita presentasi lagi. Kita akan membahas tentang wrist dan elbow, ya. Jadi tolong disiapkan tentang itu presentasinya, dan coba ambil satu contoh kasus cabang olahraganya. Cabang olahraganya tolong diambil satu kasus cabang olahraganya, bebas apapun, terus kemudian pada fase apa dia mengalami kemungkinan cedera banyak pada sendi wrist dan elbow. Seperti itu. Oke? Ya, komponennya atau konten-kontennya dari presentasi tersebut akan sama seperti yang saya sampaikan. Jadi kita bahas anatominya sedikit, terus kemudian kita bahas cabang olahraganya, kita bahas bagian olahraga tersebut, kita juga bahas tentang fasenya, ada di mana yang banyak menimbulkan cedera, terus kemudian tes khususnya. Seperti apa. Oke? Sip, bisa dipahami ya? Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kalian ketemu lagi sama Pak Joko ya, jam 3:30 ya, Afisa. Oke, jam 3:30, jadi nanti bisa kalian join lagi. Ya, Iya, Pak Joko udah confirm jam. Ya, oke. Ada cukup waktu untuk kalian bisa beristirahat dulu sebentar sebelum nantinya lanjut ke kuliahnya Pak Joko lagi. Oke? Ada pertanyaan? Saya coba tanya nih. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kuliah kita hari ini. Terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam, makasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih.